Perkenalkan, nama saya Alfred Widya Manurung dari kelas 10 5. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Sejarah masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Agama Hindu-Buddha pada awalnya berkembang di India, setelah itu barulah menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian memunculkan pembaruan besar. Misalnya berakhirnya zaman prasejarah Indonesia dan perubahan dari kepercayaan kuno yaitu animisme dan dinamisme menjadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Kebudayaan Hindu dengan mudah diterima rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Para ahli memiliki perbedaan pendapat terkait proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Perbedaan tersebut kemudian memunculkan sejumlah teori. Yang pertama, teori ksatria. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau ksatria yang mendirikan kerajaan di Nusantara. Terdapat 5 ahli yang mencetuskan teori ini, yakni R.C. Majumdar, F.D.K. Bose, C.C. Mukherjee, dan J.L. Moynes. Yang kedua, teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat perdagangan dari India bermukim untuk sementara waktu di Nusantara. Teori ini diperkuat dengan keberadaan kampung keling, yaitu perkampungan para pedagang India di Indonesia. Yang ketiga, teori Brahmana. Teori Brahmana dicetuskan oleh J.C. Van Leur yang berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengenai isi kitab suci Weda. Kedatangan mereka diduga atas undangan para penguasa lokal yang tertarik dengan agama Hindu. Sebelum kembali ke India, kaum Brahmana tidak jarang meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah bagi raja di Nusantara. Teori Brahmana juga mempunyai kelemahan, yaitu raja-raja di Indonesia tidak mungkin dapat mengerti isi kitab Weda tanpa dibimbing oleh kaum Brahmana. Menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah airnya. Yang keempat, teori Sudra. Teori ini dipercaya bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkastra Sudra. Hanya sedikit yang setuju dengan teori ini. Salah satunya adalah von van Weber. Yang kelima, teori arus balik. Teori ini dicetuskan oleh F.D.K. Bose untuk menyanggah teori Waisya dan Ksatria. Menurut Bose, masyarakat Indonesia memiliki peranan dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Akibat interaksi dengan orang-orang India, masyarakat pribumi kemudian belajar agama Hindu-Buddha di tempat yang disebut Sangha. Setelah belajar bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra dan budaya ditulis, penduduk lokal kemudian mendalami agama Hindu-Buddha di India. Mereka kemudian kembali ke Nusantara untuk mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat. Teori ini diperkuat dengan prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa dari Sriwijaya meminta Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat menimba ilmu bagi para tokoh Sriwijaya. Sementara penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan melalui misi Dhammadutta pada abad 2 Masehi. Pelaksanaan misi ini dibuktikan dengan penemuan arca Buddha di Sempaga, Jember, dan Bukit Siguntang yang berasal dari India Selatan.
Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.